Bayangkan mendaki sebuah gunung vulkanik di pagi yang sejuk, lalu tiba di puncak untuk melihat pemandangan yang seolah dari dunia lain. 3 danau kawah dengan warna berbeda, biru safir, hijau zamrud, dan merah tua, bersemayam berdampingan di dalam kawah Kelimutu, sebuah keajaiban alam di Pulau Flores, Indonesia, yang tak hanya memikat mata dengan keindahan warna-warni yang berubah-ubah, tetapi juga menyimpan cerita spiritual dan misteri ilmiah yang telah memukau penduduk lokal dan pengunjung selama berabad-abad dengan ketinggian 1,639 meter di atas permukaan laut. Gunung ini adalah rumah bagi danau-danau yang konon jadi tempat peristirahatan roh leluhur menurut kepercayaan suku Lio setempat. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan menyelami pesona kawah Kelimutu dari fenomena geologis yang membuat warnanya berubah tanpa diduga, kehidupan masyarakat di sekitarnya yang kental dengan tradisi, hingga legenda yang menambah aura magis tempat ini. Bayangkan berdiri di tepi kawah, melihat danau yang seolah hidup, dan merasakan perpaduan antara keajaiban alam dan kekuatan spiritual yang tak bisa dijelaskan. Mari kita mulai dengan fakta dasar. Kawah Kelimutu terletak di Taman Nasional Kelimutu, sekitar 60 km dari kota Ende, dan terdiri dari 3 danau kawah yang masing-masing punya nama, Tiwu Atabupu, Tiwu Ko'o Fainuamuri, dan Tiwu Atapolo, yang dalam bahasa lokal berarti danau orang tua, danau muda-mudi, dan danau roh jahat, menurut kepercayaan suku Lio yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, mungkin sejak abad ke-16. Ketiga danau ini unik karena warnanya bisa berubah dari biru ke hijau, merah ke coklat, atau bahkan putih dalam hitungan bulan. Fenomena yang pertama kali didokumentasikan oleh misionaris Belanda pada tahun 1912. Bayangkan melihat danau yang tadinya biru cerah tiba-tiba jadi hijau tua setahun kemudian, seperti lukisan alam yang terus diperbarui. Ilmuwan bilang perubahan warna ini karena mineral seperti belerang, besi, dan tembaga bereaksi dengan gas vulkanik di air. Tapi tak ada yang bisa prediksi kapan atau mengapa perubahan itu terjadi. Bayangkan danau yang punya kehendak sendiri, menambah misteri yang bikin Kelimutu begitu istimewa. Pemandangan di puncak Kelimutu sungguh tak tertandingi. Bayangkan matahari terbit di ketinggian 5.000 kaki atau 1,500 meter. Sinarnya perlahan menyapu kawah, membuat air danau berkilau seperti permata raksasa dengan kabut tipis yang menari di sekitar tebing batu hitam yang berusia jutaan tahun. Luas danau bervariasi, yang terbesar sekitar 200 meter lebar dan kedalamannya bisa mencapai 100 meter untuk Tiwu Atapolo. Bayangkan menatap air yang begitu dalam, seolah menyimpan rahasia dari jantung bumi. Penduduk lokal, terutama suku Lio yang berjumlah sekitar 30.000 jiwa di sekitar gunung, percaya setiap danau adalah rumah roh, danau biru untuk leluhur bijaksana, hijau untuk jiwa muda yang suci, dan merah untuk roh yang tersesat. Bayangkan upacara adat di tepi kawah, di mana tetua desa sembahyang dengan sesaji bunga dan kain tenun, berdoa agar roh-roh tenang. Tradisi yang masih hidup di tahun 2024. Cerita ini bukan cuma folklore. Setiap perubahan warna dianggap pertanda. Misalnya merah tua bisa berarti kemarahan roh, dan penduduk sering konsultasi dengan dukun sebelum tanam padi atau nikah. Bayangkan hidup dengan gunung yang seolah berkomunikasi lewat warna airnya. Dari sisi ilmiah, Kelimutu adalah laboratorium alam yang menarik. Vulkanolog dari Indonesia dan luar negeri datang sejak tahun 1968 untuk pelajari aktivitas geotermalnya, dan mereka temukan gas seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida yang muncul dari dasar danau. Bayangkan gelembung kecil di permukaan air, tanda gunung ini masih hidup meski letusan terakhir terjadi ratusan tahun lalu, mungkin di abad ke-17. Danau-danau ini panas, suhunya bisa capai 50 derajat Celcius di beberapa titik, tapi tak pernah mendidih. Bayangkan uap tipis naik dari air, bikin suasana makin mistis saat pagi. Tapi yang bikin Kelimutu menarik bukan cuma warnanya. Ekosistem di sekitarnya kaya, dengan hutan tropis di lereng gunung yang jadi rumah monyet, babi hutan, dan burung endemik seperti burung hantu Flores,
Bayangkan trekking 3 km dari Desa Moni ke puncak, ditemani suara burung dan aroma pinus. Itu petualangan yang bikin jantung berdegup. Desa Moni dengan 2.000 penduduk adalah pintu gerbang ke Kelimutu. Bayangkan warung kecil jual kopi flores dan kain ikat buatan tangan, dikelilingi sawah dan bukit. Penduduk di sini hidup sederhana, banyak jadi pemandu wisata atau petani, dan mereka bangga ceritain legenda Kelimutu ke pengunjung. Bayangkan duduk di teras rumah kayu, dengar kisah tentang roh danau dari nenek setempat, itu kehangatan yang bikin perjalanan tak terlupa. Pariwisata di Kelimutu berkembang, tapi tetap alami. Sekitar 40.000 orang datang tiap tahun, kebanyakan lokal dan turis asing yang mau lihat matahari terbit. Bayangkan bangun jam 3 pagi, naik ojek ke puncak, lalu lihat langit perlahan cerah. Itu pengalaman yang sepadan dengan usaha. Tapi tantangan ada. Jalan ke puncak sempit, dan musim hujan dari November sampai Maret bikin trek licin. Bayangkan hujan deras saat mendaki, tapi tetap lanjut, karena tahu pemandangan di atas tak ternilai. Pemerintah setempat kerja keras jaga kelestarian. Di tahun 2019, mereka pasang pagar kayu dan pos jaga untuk batasi sampah. Bayangkan petugas lokal ramah, ingatkan buah kulit di tempat sampah, itu komitmen buat masa depan Kelimutu. Dari sisi budaya, Kelimutu lebih dari sekadar danau. Sukulio punya tarian adat seperti caci, pertarungan cambuk yang digelar saat panen. Bayangkan dua pria saling pukul dengan rotan di lapangan, dikelilingi penonton yang sorak, itu tradisi yang penuh semangat dan hormat. Makanan lokal juga menarik. Bayangkan makan jagung bakar dan ikan wopu di warung Moni, pedas tapi bikin nagih, dibuat dari hasil kebun dan laut. Itu cita rasa Flores yang bikin perut senang. Tapi Kelimutu juga punya sisi misterius. Ada cerita turis lihat bayangan aneh di danau saat kabut tebal, dan beberapa bilang foto mereka punya titik cahaya tak wajar. Bayangkan cek galeri ponsel, lalu lihat bintik putih di foto danau merah, itu bikin bulu kuduk berdiri. Ilmuwan tak sepakat soal ini. Beberapa bilang cuma efek cahaya, tapi penduduk yakin itu roh leluhur. Bayangkan debat seru antara logika dan legenda. Itu yang bikin Kelimutu tak pernah membosankan. Sekarang, bayangkan skenario besar. Jika danau-danau ini tiba-tiba berhenti berubah warna, apa artinya? Bagi Sukulio, itu bisa jadi tanda bencana atau kedamaian abadi. Bayangkan tetua desa gelar ritual besar, minta petunjuk, sementara ilmuwan buru-buru ukur mineral, itu kaos yang penuh makna. Atau bayangkan danau baru muncul di kawah keempat dengan warna emas, bayangkan wisatawan membanjir dan penduduk buat cerita baru tentang roh kaya, itu akan ubah Flores selamanya. Tapi realitasnya, Kelimutu tetap 3 danau dan itu sudah cukup ajaib. Bayangkan berdiri di titik pandang, lihat biru, hijau, merah berdampingan, dan tahu Anda menyaksikan sesuatu yang tak ada duanya di bumi. Itu perasaan yang bikin hidup terasa lengkap. Jadi apa yang bikin kawah Kelimutu begitu istimewa? Ini tempat di mana alam, budaya, dan misteri menyatu. Danau yang berubah warna, cerita roh leluhur, dan pemandangan yang bikin takjub. Bayangkan pulang dari Flores dengan foto danau merah di ponsel, tapi hati penuh cerita yang tak bisa dilupain. Itu Kelimutu, keajaiban Indonesia yang bikin dunia kagum, dan bukti bahwa bumi masih punya rahasia yang tak habis dijelajahi.